Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Solo Leveling. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-8 pada musim keduanya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah bertemu dengan kelompok demon kecerdasan di akhir episode ke-7-nya kemarin, pada adaptasi untuk episode ke-8-nya nanti, kita akan melihat bagaimana Sung Jinwoo akan bertemu dengan karakter baru bernama Esil. Di mana Esil adalah salah satu dari bagian iblis ras bangsawan dari klan Radiru yang menguasai lantai ke-80 dari kastil Raja Iblis. Ya, setelah Esil menyerah terhadap invasi dari Sung Jinwoo ke kastil Raja Iblis, Esil memberitahu beberapa informasi mengenai para iblis kepada Sung Jinwoo. Sebelum akhirnya Esil sepakat ya untuk memberikan entry pass ke lantai berikutnya asalkan Sung Jinwoo tidak menghancurkan klannya. Dan sampailah Sung Jinwoo serta Esil ke kastil kecil di dalam kastil Raja Iblis, tempat ayahnya Esil berada, atau lebih tepatnya pemimpin klan Radiru berada. Di mana ya ayahnya Esil menyadari kalau Sung Jinwoo masuk ke istananya bersama dengan tentara bayangan yang bersembunyi di balik bayang-bayang Sung Jinwoo. Lantas mencoba ya untuk membuat kesepakatan dengan Sung Jinwoo. Ya, kesepakatannya tuh sangat sederhana banget, di mana Raja Radiru akan memberikan entry pass ke lantai 81 dan Sung Jinwoo tidak merusak apapun yang ada di lantai 80 milik klan Radiru. Nah, mendengar hal tersebut Sung Jinwoo merasa cukup puas dan juga menambahkan dalam kesepakatannya kalau ia akan membawa Esil bersamanya sebagai navigator mengenai letak keberadaan entry pass di lantai-lantai berikutnya. Ya, melihat keteguhan hati Sung Jinwoo, Esil pun setuju untuk meminta izin kepada ayahnya agar bisa ikut bersama dengan Sung Jinwoo. Nah, di mana di dalam perjalanan Esil dan Sung Jinwoo ke lantai yang lebih tinggi, Jinwoo berkata kepada Esil, ia bukan hanya tidak akan mengusik klan Radiru, dia juga akan membuat klan Radiru sebagai satu-satunya klan iblis yang bertahan di kastil Raja Iblis, yang membuat klan Radiru kedepannya akan menjadi sekutu bagi Sung Jinwoo itu sendiri di masa yang akan datang. Dan tentu saja mendengar hal tersebut membuat hati Esil meleleh akibat sikap baik hatinya dari si Sung Jinwoo. Oh ya, setelah mengetahui kehebatannya dari si Sung Jinwoo, Esil juga sempat bertanya apakah semua manusia hebat seperti Sung Jinwoo. Dan Sung Jinwoo pun berkata kalau tidak semua manusia itu kuat, namun setidaknya ada dua orang manusia yang Sung Jinwoo anggap kuat pada saat ini, yaitu Hunter Cho, ketua dari Guild The Hunter, serta Hunter Cha Hae-in yang memiliki aura mana yang begitu besar. Ya, singkat cerita, Jinwoo akhirnya sampai ke lantai ke-100 dan siap untuk bertemu dengan King Baran, Monarch of Demon. Di mana kemunculan King Baran membuat Jinwoo merasa bahwa hawa keberadaan dari King Baran itu cukup berbeda dari monster-monster yang pernah dia hadapi. Ya, Jinwoo yang berstatus rang S saja lantas langsung menyimpulkan kalau Demon King of Baran adalah monster yang sangat kuat banget. Bahkan mungkin lebih kuat daripada dirinya pada saat ini. Di mana King Baran yang menunggangi naga terbangnya lantas memanggil beberapa monster kuat untuk menyerang Sung Jinwoo. Namun untuk melakukan efisiensi mana, Sung Jinwoo berniat untuk menjebak semua monster dan juga demon tersebut masuk ke area jangkauannya. Dan setelahnya memanggil para bayangan dengan menyerang mereka dari bawah. Ya, setidaknya ada 80% dari pasukan Baran kalah dengan serangan kejutan tersebut. Setelah akhirnya para Shadow Army terkuat Sung Jinwoo bangkit dan menyelesaikan sisanya. Namun masalah belum selesai, di mana Sung Jinwoo masih belum bisa menemukan cara bagaimana membuat King Baran turun dari atas langit. Nah, dari sudut pandang sisi Baran sendiri, ia melihat begitu banyak anak buahnya habis dikalahkan oleh para bayangan dari Sung Jinwoo itu sendiri, lantas langsung mengeluarkan Thunder Beam-nya. Di mana King Baran bisa mengeluarkan serangan berelemen petir yang langsung menyerang ke arah Sung Jinwoo dan juga Esil. Namun ya, untungnya di sini jubah pelindung Sung Jinwoo yang dia beli dengan harga yang cukup mahal sebelumnya bisa menetralkan sedikit serangan dari elemen petir King Baran. Nah, sebelum akhirnya Jinwoo mencoba untuk membajak dinding dan mencoba untuk menggapai area serangan King Baran. Ya, meski berhasil sampai, Jinwoo malah dipukul telak kembali ke arah bawah. Bahkan lebih buruknya lagi, guntur dari King Baran hampir menghabisi Sung Jinwoo jika Jinwoo tidak cepat-cepat kabur pada saat itu. Ya, di sini Sung Jinwoo cukup bingung ya bagaimana caranya mengalahkan King Baran yang bisa terbang. Sampai pada akhirnya Tuk secara tiba-tiba melakukan Fire of Beam yang membuat naga Baran menjadi terluka dan mati. Dan hal itu membuat King Baran harus berhadapan dengan Sung Jinwoo 1 lawan 1 di daratan.
Nah, meskipun terlihat epic nantinya, namun sepertinya pertarungan Sung Jinwoo melawan King Baran akan mengalami perubahan seperti adaptasi dari pertarungan Sung Jinwoo melawan Kargalgan di episode ke-6-nya kemarin. Tapi ya kita lihat aja lah, nantikan, semoga aja jadi lebih epic lagi. Pertarungan antara Sung Jinwoo melawan Demon King Baran bisa lebih epic dari apa yang kita lihat di manualnya. Karena pertarungan tersebut akan menjadi puncak pertarungan yang sangat epic pada musim kedua kali ini. Ya, soalnya kan ini baru pertama kali ya Sung Jinwoo ini tuh berhadapan dengan salah satu monark sebelum ia mengetahui cerita dari para monark itu sendiri. Nah, sebenarnya pada adaptasi untuk episode ke-8-nya nanti kita juga akan melihat bagaimana invasi dari para semut juga akan diceritakan. Di mana dikabarkan ada satu ekor semut yang mulai menyerang manusia di sekitaran Pulau Jeju. Di mana semut-semut ini diperlihatkan sudah memiliki sayap seperti apa yang telah disampaikan pada rapat Hunter sebelumnya. Nah, lebih buruknya lagi ada korban jiwa dari tim Hunter penjaga di pinggiran Pulau Jeju yang membuat pihak asosiasi harus segera bertindak cepat ya jika tidak ingin ada lebih banyak lagi korban jiwa untuk warga sipil. Dan kerjasama dengan pihak negara Jepang dan Cina pun segera dibentuk, di mana akan ada tim penyerangan kembali ke Pulau Jeju yang dipimpin oleh Goto Ryuji, Hunter dari Jepang, dibantu dengan para hunter elit dari Korea Selatan. Dan tentu saja negara Cina sendiri hanya akan berjaga di batas pantai dengan armada terbaiknya. Ya, ini bakalan menarik banget gitu kan, karena kita bakalan melihat bagaimana persiapan para hunter untuk menaklukkan Pulau Jeju kembali. Dan di sisi lain kita juga bakalan melihat pertarungan Sung Jinwoo versus King Baran di dalam kastil Raja Iblis. Dan pertarungan ini pasti bakalan epic banget dan kece abis gitu kan, seperti apa yang ada di openingnya. Ya walaupun agak-agak beda dari manualnya, mungkin akan ada improvisasi di sana sini seperti pertarungan Sung Jinwoo melawan Kargalgan. Jadi ya kita nantikan saja lah bagaimana pertarungan Sung Jinwoo versus Monarch ataupun salah satu Monarch yang baru saja ia temui. Ya meskipun pada episode ke-8-nya nanti kita bakalan melihat ya pertarungan antara King Baran dan juga Sung Jinwoo, tapi aku kurang yakin kalau nantinya pertarungan itu akan selesai pada episode ke-8-nya. Mengingat banyak banget konten yang akan dimasukkan ke dalam adaptasi untuk episode ke-8 nantinya. Dan mungkin bakalan selesai nanti pertarungan Baran dan juga Sung Jinwoo pada adaptasi untuk episode 9-nya. Tapi ya kita lihat aja lah nanti kan. Yang mana episode tersebut akan kembali tayang nanti pada hari Sabtu depan, tepatnya itu pada tanggal 22 Februari 2025. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation. Tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada iklan-iklannya lah dikit. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video pembahasan spoiler untuk episode ke-8 pada musim keduanya Solo Leveling. Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.